Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, salam sehat selalu. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang cara mengetahui data Sinta masing-masing kolega yang ada di tempat kita bekerja, atau satu perguruan tinggi atau satu program studi. Dan kita juga bisa melihat skor masing-masing kolega kita. Sahabat semua, untuk mengetahui data Sinta masing-masing kolega kita bisa masuk ke Google. Kemudian silakan sahabat semua ketik Sinta. Setelah tampilan Sinta ini muncul, sahabat semua bisa pilih affiliation. Jadi pada bagian ini merupakan data lembaga atau perguruan tinggi yang satu kolega, satu kementerian. Kalau kita berada di universitas, kita silahkan ketik universitas yang kita maksudkan. Saya Universitas Riau. Silahkan share. Di sini sudah muncul Universitas Riau. Kita klik. Pada tampilan ini kita bisa melihat tentang perkembangan karya tulis di universitas atau di perguruan tinggi tersebut. Ini Scopus, kita bisa lihat artikel atau tulisan yang terindeks Scopus di tahun 2021 ini ada 159. Baik ini yang berkategori jurnal atau proceeding, atau mungkin buku yang terindeks Scopus. Kemudian di sini sebelahnya ada WOS. Kita lihat ke bawah. Ini Google Scholar, cukup berkembang pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang sudah 12.096 artikel yang publish. Kemudian di sini kita bisa lihat kategori dosen atau tenaga pendidik yang ada di universitas, khususnya Universitas Riau. Rektor kepala ada 334, kemudian profesor ada 66. Kemudian ini yang tidak diketahui, ada asisten ahli 125. Kemudian ada lektor di sini 355. Ini yang terdata. Jadi berpotensi saja ada yang belum meregistrasi identitasnya di Sinta. Kemudian kita bisa melihat lagi data-datanya. Lebih lanjut, jika ingin melihat kolega tadi, sahabat semua bisa mengklik authors. Di sini tampak. Inilah penyumbang diantaranya yang bisa kita pastikan di karya tulis atau hal-hal yang terkait dengan perkembangan Google Scholar, kemudian Scopus, WOS, dan hal-hal yang terkait dengan penghargaan juga bisa kita temukan di sini. Dan kita bisa mengklik bentuk-bentuk dokumennya. Di sini ada Scopus, WOS dokumen, kemudian GS ini Google Scholar. Artinya data ini bisa kita amati untuk melihat perkembangan karya tulis atau hal-hal yang terkait dengan perkembangan sains. Lebih
kecil ruangnya. Kalau ini skopnya universitas, ini tentu sangat banyak. Ini skor bisa kita lihat tadi. Tingkat prodi kita pilih departemen. Nah, di sini tempat saya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Bahasa. Oke, Pendidikan Bahasa dan Sastra. Kita coba klik. Nah, di sini muncul sudah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita klik. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui ini adalah data perkembangan Scopus yang ada di prodi. Kemudian ini Google. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui ada 3 profesor gitu ya. Kemudian di sini ada yang satu tidak diketahui, 1 asisten ahli, 1 lektor, 5 lektor kepala. Nah, ini bisa saja berubah gitu ya. Jadi ada saja misalnya tidak terdata atau belum diupdate gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian ini autorsnya yang ada di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, ini ada skor yang bisa kita lihat. Ini saya Zul Hafiz, ini kolega dan orang tua saya. Ini bisa kita lihat lagi di bahagian selanjutnya. Oke, ini adalah data authors yang ada di Sinta pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita bisa melihat juga perkembangan atau dokumen Scopus, kemudian Google Scholar, kemudian ini Haki gitu ya, atau Patin. Bisa kita lihat ini cukup banyak. Ini saya. Kemudian bisa juga kita lihat book bagi yang memasukkan ke dalam Sinta. Jadi sebenarnya ada banyak karya-karya yang kadang-kadang belum sempat dimasukkan, sehingga ketika kita klik bagian ini ada data yang tidak kita dapatkan. Realnya ada, tetapi online-nya belum di update di bahagian ini, atau pada bahagian akun personalnya tidak ditambah atau tidak dimasukkan. Cara ini bisa kita gunakan untuk mengetahui data-data Sinta atau skor terkait dengan karya yang dibuat oleh masing-masing dosen. Barangkali ini sharing kita, semoga memberikan manfaat untuk berbagai keperluan. Apalagi nanti kalau misalnya ingin ikut hibah, salah satu di antara syaratnya yang harus dimiliki oleh tim adalah masing-masing harus memiliki ID Sinta. Ini ID Sinta bisa kita dapat dengan mengklik masing-masing nama, sehingga ini juga turut membantu kita ketika memasukkan atau ikut hibah. Nah, ini ID Sinta. Kemudian saya contohkan lagi. Di sini ada Elfrin Septianti. Ini ID Sintanya. Oke, barangkali itu sharing kita. Semoga memberikan manfaat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.